Pemirsa, penyelidikan dari kasus kematian Arya Daru Pangayunan telah membuahkan hasil. Disimpulkan jika penyebab kematiannya dikarenakan tidak adanya sirkulasi udara karena lilitan lakban di wajah Arya hingga tidak ada sidik jari dari orang lain hingga tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. Namun keluarga hingga kini masih tanda tanya bagaimana Arya bisa melakukan itu semua dengan sendirinya. Inilah sorotan kasus di Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda. Jadi sekarang gini, kalau itu dilaban setelah meninggal, mungkin plastik sama ini nggak bengkak gitu loh. Sidik jari dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban. Farah itu hubungannya apa dengan korban? Ya. Oh, ini private, nggak boleh kami sampaikan. Hanya dua yang bisa pelaku apabila itu ada masuk dari pintu atau dari jendela. Kematian mendadak individu dengan profesi strategis seperti diplomat seringkali menyisakan pertanyaan kompleks, terutama jika ditemukan dalam kondisi tak lazim dan minim saksi. Kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda usia 39 tahun, memicu pertanyaan apakah penyebab kematian karena dibunuh atau bunuh diri, kecelakaan atau alami. Spekulasi jika kasus ini merupakan operasi intelijen kian meruak. Bagi Mustafa Nahra, jika memang kematian Arya Daru terkait dengan operasi intelijen, maka operasi ini sangat sempurna. Kalau ini bagian dari operasi intelijen hitam ya, saya tidak menuduh intelijen mana ini. Loh, karena ini diplomat loh. Tapi menurut saya kalau ini operasi intelijen betul-betul sangat sempurna. Setidaknya polisi Sepolda itu kesimpulannya sama seperti yang kemarin kita dengarkan. Nggak ada satupun kecurigaan dalam rilis kemarin itu bahwa ada tangan-tangan kotor yang terlibat dalam kejadian kematian siapa Arya. Wajah korban ditemukan tertutup lakban, tubuh berselimut dan ruangan terkunci dari dalam tanpa ada kekerasan fisik dari luar. Hal inilah yang selalu menjadi tanda tanya besar publik, bagaimana dirinya melakukan itu semua dengan tangan sendiri. Jadi sekarang gini, kalau itu dilaban setelah meninggal, mungkin plastik sama ini nggak bengkak gitu loh. Kan udara ini keluar nih. Yes. Tapi kalau dia masih bunuh diri, masih hidup ya kan? Dia tetap bertahan seperti itu, ya kan? Ini kan pasti sudah bengkak. Jadi ketemu pertama kali yang melihat itu, apakah dokter juga perlu ditanya nih, apakah dalam keadaan ini masih ada udara-udara sekitar situ, ya kan? Atau sudah dilubangi? Sekarang kita tanya, ada nggak bunuh diri pakai lakban? Kita cari aja. Mungkin pernah ditemukan di situ, pernah membaca semacam buku tentang bunuh diri dengan cara yang nyaman pakai lakban. Kalau nggak ada, gitu berarti kan ini luar biasa si korban ini. Namun hari ini semua terjawab. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan merupakan akibat tidak adanya sirkulasi oksigen dari dalam tubuhnya dan tidak adanya pihak lain yang terlibat. Selain itu, tidak adanya tindak pidana dalam kematiannya di dalam kamar kos. Ini belum menemukan peristiwa pidana karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya satu akses. Itu motif harus diungkap. Jadi motif orang melakukan kejahatan, orang menjadi korban kejahatan diri sendiri kalau bunuh diri, itu harus bisa diungkap. Paling tidak dia meninggalkan wasiat sedikit, pesan dan sebagainya. Dia punya anak dan punya istri, itu aja. Kemudian dari hasil pemeriksaan puslapor dan pemeriksaan dari pusiden, sidik jari dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban atau mengindikasikan tidak ada keterlibatan pihak lain. Ada pertukaran oksigen di bagian atas. Maka psikologi forensik maupun dokter yang meneliti kejadian itu harus tahu betul, kalau perlu ya dibuka ke publik, kondisi wajah ketika di lakban seperti apa. Tidak hanya itu, nampaknya semua pertanyaan besar publik tentang penyebab kematian sang diplomat muda ini terjawab sudah. Mulai dari perbedaan waktu dalam rekaman CCTV hingga rekonstruksi kejadian di rooftop gedung Kemenlu serta lokasi ditemukannya korban. Panjang durasi video dimaksud pada setiap framenya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video.
Namun pertanyaan kini muncul, apa yang membuat Arya Daru harus naik ke atas rooftop? Apakah ada seseorang yang mengarahkannya? Atau sebenarnya saat itu Arya Daru sedang dirundung ketakutan yang besar? Mungkin bisa saja ke atas lantai 12, terus kembali ke kemlu, ke kosan, dan seterusnya. Itu kemungkinan dugaan saya nih. Bukan keinginan sendiri, tapi ada yang mandu. Kemungkinan ya, ini mohon dipelajari. Berarti kalau ada pihak lain. Ada pihak lain yang belum ketemu. Bagi saya betul, jadi jangan sampai ini buru-buru SP3 atau apalagi SP2 lidik. Biarkan saja, jadi ini bukan dark number. Ini kasus yang memerlukan waktu untuk mengungkapkannya, butuh waktu yang cukup lama di situ. Teka-teki kematian sang diplomat dikarenakan dirinya sering menangani kasus tenaga kerja di luar negeri mungkin mulai surut. Kini publik mengira jika kematian Arya Daru Pangayunan ada hubungannya dengan asmara. Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah? Sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Farah itu hubungannya apa dengan korban? Ya, oh ini private, nggak boleh kami sampaikan. Oke. Bagaimana kita mau mengungkap sesuatu kok private? Memang isu yang berkembang di kru wartawan. Beredar kabar bahwa ini terkait dengan asmara. Nampaknya usai polisi menyimpulkan soal penyebab kematian Arya Daru, justru kesimpulan itu membuat publik semakin bertanya-tanya. Namun itu semua sudah tampak dalam penjelasan pihak kepolisian. Tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Hanya dua yang bisa pelaku apabila itu ada, masuk dari pintu atau dari jendela. Cara masuk jendelanya itu harus rapi, tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau bunyi, ada perlawanan. Lantas, jika tidak ada sidik jari lain dalam lakban, artinya Arya tewas karena perbuatannya sendiri. Kalau bunuh diri pakai plastik, lakbannya cuma di leher aja. Dia masih bisa merasakan udara melihat keluar gitu loh, mau meninggal seperti itu. Kenapa harus di lakban utuh? Itu kan pertanyaan perlu dijawab. Polisi pun berhasil mengumpulkan barang bukti seperti lakban kuning, isi sampah kantong plastik, handphone Samsung Note 9, DVR merek HK Vision, laptop merek Dell warna hitam, dan MacBook Air warna silver. Selain itu pakaian menyerupai celana, alat kontrasepsi, pelumas, flash disk 4 buah, 1 secure digital SD card, box coklat, akses kamar, dan akses gerbang. Polisi juga mengungkap berdasarkan pemeriksaan ponsel Arya Daru, ditemukan sejumlah surat elektronik atau email kepada salah satu lembaga pertolongan untuk orang-orang depresi. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Dalam email itu, ada penjelasan soal adanya keinginan untuk bunuh diri di tahun 2013 dan tahun 2021. Lagi-lagi, semua pihak masih berharap ditemukannya telepon genggam korban yang terakhir digunakan. Pasalnya dengan ditemukan telepon genggam yang hilang, dapat membuka kejelasan yang sebenar-benarnya tentang penyebab kematian sang diplomat muda ini. Tapi kan handphone official tanda petik ya, handphone utama itu sebagai kunci menurut saya. Ya. Kalau itu belum ditemukan, belum bisa dikatakan bahwa belum. Meskipun jejak digital ada di hardware lain. Nah gini, kan istrinya menelpon pukul 9 malam, sudah tidak bisa. Kalau dari rilis kemarin, korban sekaligus pelaku menurut saya ya. Dia batal ke bandara kalau salah, balik lagi. Alasannya? Nah, ini hanya bisa diketahui dari handphone utama. Meski polisi telah menyimpulkan hasil keputusan yang menyatakan jika Arya meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain dan tanpa unsur pidana, nampaknya pihak keluarga masih menyimpan ragu di dalam hati yang paling dalam. Melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Pernah begitu. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan mungkin sudah mendapatkan kesimpulan. Tanda tanya keluarga hingga kini masih melangit mencari jawaban sendiri. Arya Daru Pangayunan pergi dengan meninggalkan pesan yang tertulis namun sangat jelas. Semoga jawaban tanda tanya kepergian Arya masih tersimpan di debu-debu yang tak tersapu.